jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun sedang mengikuti saat teduh pemuritan. Mari pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, membawa pujian dan syukur kita kepada Tuhan kita yang sangat baik. Kau sungguh baik, Kau teramat baik, Yesus. Kami bersyukur, Kau Allah yang baik, Kau selalu baik, Kau setia, tiada pernah Kau tinggalkan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya, buat kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam hidupku. Kau yang terindah, Kau yang termulia, Yesus. Kau yang layak terima pujian, layak terima sembah kami, Yesus. Kau diagungkan, Kau dipuji, Kau ditinggikan. Hanya Kau, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu dalam hidupku. Kami membawa hati kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku
syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah, karyamu indah bagiku.
Tuhanku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Allah yang kami puji, hanya Engkau Allah tempat kami berseru dan berserah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa doa-doa kami Tuhan padamu. Doa akan dipimpin oleh Kak Alvin. Mari semuanya kita berdoa untuk semua yang ada di Indonesia, ada yang di tempat ini juga. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, kami berdoa untuk semua Tuhan. Berkati juga semua yang sedang mengalami kesusahan Tuhan. Berkati juga bangsa kami Tuhan. Berkati juga pemimpin bangsa kami yang kiranya Engkau sudah pilih Tuhan. Biar kiranya pemimpin kami Tuhan bisa bekerja dengan baik Tuhan, bekerja sesuai dengan visi dan misinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Efrata Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati kesehatannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus memberkati jemaat Efrata, mau yang di rumah ataupun yang di tempat ini Tuhan. Berkati juga pemimpin Efrata Oma Trivena Karunia dan Bapak Gembala Handoyolim Tuhan. Berikan kesehatan dan panjang umur Tuhan, makin pakai dalam ladang pelayanan, makin pakai tambahkan urapan dan hikmat anak cucu mereka selalu dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Untuk semua pemimpin gereja dan pengurus Efrata serta hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai makin indah untuk saling melengkapi dalam pelayanan Tuhan. Doa untuk firman Tuhan yang sebentar akan didengar, benih firman ini tumbuh untuk bawa kami makin kuat dalam iman dan dewasa dalam rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sertakan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bersyukur pagi hari ini kita kembali dimuridkan di saat teduh pemuritan. Saya ucapkan selamat berlibur bersama dengan keluarga. Biar kiranya saat bersama dengan keluarga jadi saat yang indah bagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah beri kepercayaan kepada saya untuk sharing firman pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya seorang yang kita idolakan. Ketika seorang yang kita idolakan tampil dengan memukau di atas panggung, wah, rasanya bahagia. Siapa penyanyi yang Bapak Ibu idolakan? Siapa artis yang Bapak Ibu idolakan? Kalau saya suka sekali dengan penampilan Glenn Fredly almarhum. Wah, ketika Glenn Fredly tampil di depan dengan memukau, wah, saya langsung berkata, wah, ini Glenn Fredly. Atau mungkin Bapak Ibu punya klub sepak bola kesukaan. Wah, ketika bertanding di lapangan hijau, awalnya mungkin kalah 3-0. Tapi menit demi menit berlalu, akhirnya tim sepak bola yang Bapak Ibu idolakan bisa mengejar ketertinggalan. Dari yang 3-2, 3 sama, akhirnya bisa unggul
dari tim lawan hingga skorsnya mungkin berubah jadi 4-3. Lalu kita berkata, wah ini baru tim favorit aku. Wah, kalau itu MU, wah go MU ya. Kalau itu Arsenal, wah terkenal dengan sebutan klub meriam gitu ya. Nah, untuk sesuatu yang kita idolakan, wah kita akan bangga dengan itu. Ketika kalau itu artis, mereka bisa tampil memukau, wah rasanya kita senang. Gak sia-sia kita beli tiket untuk saksikan penampilan mereka di atas panggung. Gak sia-sia ya kita dukung tim sepak bola yang kita idolakan. Ya bangun malam-malam untuk saksikan pertandingan sepak bola. Ketika mereka bisa menang, wah rasanya senang sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar. Apakah kita bangga dengan Yesus yang jadi Raja atas segalanya? Hingga kita berkata, wah ini dia Yesus Tuhan yang aku sembah. Selalu buat kejutan dalam hidupku. Selalu menolong aku, selalu setia temani aku dalam setiap musim hidup. Makanya firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita, saya beri judul That's My King. Kata-kata ini adalah kata-kata yang lahir dari hati karena bangga punya Allah yang dahsyat, Raja atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama dari kisah Lazarus. Yohanes pasal yang ke-11. Di situ diceritakan banyak tentang bagaimana Lazarus yang dikasihi Yesus sakit dan akhirnya harus mati. Tapi kita lihat kisah itu berakhir dengan luar biasa. Diakhiri dengan happy ending. Maria dan Marta adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Mereka berdua ini mengasihi Yesus dan Yesus pun juga mengasihi mereka. Alangkah indahnya kalau kita saksikan perjalanan hidup mereka. Bukan hanya mereka mengasihi Yesus, tapi Yesus pun juga mengasihi mereka. Hingga satu ketika saudara mereka Lazarus sakit, ada kepanikan, ada kekhawatiran. Hingga akhirnya Marta dan Maria utus orang untuk datang kepada Yesus. Mereka lihat Lazarus sakit dan mereka udah gak berdaya lagi untuk cari jalan keluar supaya Lazarus sembuh dari sakitnya. Mereka hancur hati, mereka ngalami yang namanya ketakutan karena lihat saudara mereka Lazarus sedang sakit. Mereka gak berdaya untuk menolong Lazarus yang sedang sakit. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya suatu benda yang sudah rusak, yang sudah tidak bisa lagi hidup, maka yang kita lakukan, barang itu akan kita buang masuk tempat sampah karena memang udah gak lagi bisa hidup ya. Padahal itu barang yang bernilai, barang yang berharga yang kita punya. Demikian Lazarus di mata Maria dan Marta. Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh mereka, tapi apa daya karena sakitnya mereka sudah berjuang mungkin semaksimal mungkin untuk membuat Lazarus sembuh, tapi kenyataannya sakit yang dialami Lazarus membuat Lazarus mati. Ada ketakutan, ada hancur hati. Tapi mereka ingat bahwa mereka punya Yesus yang mengasihi mereka. Karenanya Yohanes 11 ayat 1-3 berkata,
Demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Alamat yang dituju udah benar ketika mereka mengalami kesesakan, kekhawatiran, ketika mereka hancur hati, mereka datang kepada Yesus, beritahukan kabar ini kepada Yesus dengan harapan Yesus datang tumpangkan tangan atas Lazarus dan Lazarus sembuh dari sakitnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Raja atas segalanya. Kita ini hamba dan kita mesti harus kita ini yang hamba harusnya mengerti bahwa Tuhan punya kehendak. Kita yang seharusnya menyesuaikan diri dengan apa yang jadi kehendaknya. Ya Tuhan, dia berdaulat dan kita gak bisa mereka-reka Tuhan. Kita gak bisa mengatur Tuhan. Dia Raja Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah lakukan hal yang benar. Mereka datang ke alamat yang benar. Mereka kirim kabar kepada Yesus dan berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Namun sekali lagi, yang jadi Tuhan adalah Yesus. Kita ini hanyalah sekedar hamba. Ia yang berdaulat atas kita, bukan kita yang mau menguasai Tuhan dan mengaturnya untuk dia melakukan apa yang seperti kita mau. Dia Raja kita, dia Allah kita. Dan ketika Yesus dengar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus tidak segera datang. Iblis itu selalu suka untuk menghalangi kita supaya tetap berharap kepada Tuhan. Ia selalu buat penghalang untuk iman kita bangkit, untuk kasih kita makin bertambah dalam Kristus. Kalau kita berpikir negatif tentang Tuhan, mungkin kita akan berkata, ngapain berdoa? Tuhan selalu gak pernah jawab seperti yang ku mau. Iblis itu seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa untuk menelan orang yang hidup dalam kekhawatiran, untuk jatuhkan hidup orang yang ada dalam ketakutan. Yang selalu mengintimidasi supaya kita kalah sebelum bertempur. Waktu Yesus berkata kepada murid-murid, setelah beberapa hari ya Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa hari kemudian Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita berangkat. Lalu apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus? Yohanes 11 ayat 8 sampai 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus putuskan untuk datang ke rumah Maria dan Marta, menengok Lazarus, justru sekarang masalahnya ada di murid-murid. Mereka takut untuk datang ke rumah Maria dan Marta. Jangan-jangan sampai di sana Yesus yang mati karena dilempari batu. Dan kalau Yesus mati karena dilemparin batu, gimana dengan murid-murid yang lain? Mereka pasti akan tercerai berai. Nah, ini yang sering dilakukan iblis terhadap kita.
ketika ada kekhawatiran dalam hidup kita, ia akan terus intimidasi hidup kita sampai-sampai rancangan Tuhan gagal. Dan akhirnya kita hanya bisa gigih jari. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti terus berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara untuk buka jalan atas setiap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah kita takut menghadapi setiap masalah ataupun gunung masalah yang ada di depan kita. Karena iblis tahu saat kita terus melangkah, pada akhirnya kita lihat ujungnya pasti happy ending. Ujungnya pasti penuh dengan sorak-sorai karena Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita izinkan ketakutan ada dalam diri kita, maka iman kita akan makin lemah. Sama seperti gelap ada karena tiadanya terang. Demikian ketika Kristus tidak tinggal dalam kita, maka ketakutan itu akan terus berkuasa dalam hati kita. Dan kalau ketakutan itu terus ada dalam diri kita, kita gak akan pernah melangkah untuk lihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Maria, Marta kirim kabar kepada Yesus. Dan mereka tetap menantikan Yesus. Giliran Yesus mau ke rumah Maria dan Marta, murid-murid malah justru menghalangi Yesus untuk pergi ke sana. Selalu ada aja halangan yang dibuat oleh iblis untuk kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti untuk terus berharap kepada Tuhan. Mungkin orang berkata kepada kita sesuatu yang melemahkan iman kita. Mungkin orang berkata kepada kita sesuatu yang membuat kita makin takut karena sakit penyakit kita. Atau mungkin karena keluarga kita yang sepertinya makin lama makin jauh dari kata bahagia. Sepertinya pasangan kita tidak mungkin akan kembali lagi. Bapak Ibu Saudara, mari dengar tuntunan Tuhan, kuatkan hati kita untuk tetap percaya bahwa dalam Dia selalu ada pertolongan. Karenanya jangan pernah berhenti untuk terus berharap dan berdoa. Ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudara yang sangat memberkati saya, yaitu kisah yang dialami oleh seorang oma yang mana cucunya bernama Monica sakit dengan kelainan usus buntunya itu tidak pada tempatnya. Hingga mau gak mau cucunya yang bernama Monica ini harus jalani operasi di rumah sakit. Mereka dari keluarga yang sederhana, di awal masuk rumah sakit mereka masih bisa bayar tagihan rumah sakit. Orang tua si Monica udah panik, tiap kali pulang kerja selalu datang ke rumah orang tuanya, yaitu nenek dari Monica, dan selalu orang tuanya berkata kepada nenek Monica ini, "Mah, ini tagihan dari waktu ke waktu makin menumpuk, ya jumlahnya juga nggak sedikit, makin lama makin banyak. Berbulan-bulan Monica ada di rumah sakit. Karena keterbatasan ekonomi mereka nggak bisa bayar tagihan rumah sakit hingga akhirnya Monica harus ada di rumah sakit. Ditinggal di rumah sakit karena memang nggak ada biaya untuk keluarin Monica dari rumah sakit. Sampai satu ketika orang tua Monica ini berkata kepada nenek Monica, "Mah, punya uang gak untuk kita bisa bawa keluar Monica dari rumah sakit?" Mamanya bilang, nenek Monica ini ya, bilang ke anaknya, "Mama gak punya uang, tapi mama punya Tuhan yang besar.
Tuhan yang dahsyat. Terus berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Benar Bapak Ibu Saudara. Sampai satu ketika jam 3 pagi Tuhan bicara kepada Nenek Monika ini lewat mimpi Bapak Ibu Saudara. Dan dengan jelas suara itu didengar oleh Nenek Monika. Suara itu bicara, Monika akan keluar dari rumah sakit. Ambil cucumu dari rumah sakit, rawat dia di rumah. Wah, Nenek Monika dengar dengan jelas suara itu lewat mimpi. Hari itu juga ia hubungi anaknya, ayah dari si Monika, untuk segera mereka pergi ke rumah sakit mengunjungi Monika. Lihat kondisi Monika. 6 bulan Monika ada di rumah sakit. Dan ketika Nenek Monika ini datang ke rumah sakit, ya, ayah Monika tanya ke Nenek Monika, Mah, gimana? Mama bawa uang berapa? Kok sampai-sampainya Mama berani datang ke rumah sakit gitu ya. Udahlah, karena Tuhan yang perintah, kita datang aja. Nanti gimana kalau ternyata kita nggak bisa bayar dan kita dihina oleh banyak orang karena masuk penjara? Nenek Monika jawab dengan senyum, toh apa salahnya sih? Cuman tanya aja berapa habisnya biaya perawatan Monika. Dan betul Bapak Ibu Saudara, di hadapan suster dia bertanya, saya mau tahu berapa jumlah biaya perawatan cucu saya Monika selama ada di rumah sakit. Ada 2 perawat di situ yang membantu untuk cari semua dokumen dan faktur yang diperlukan ya untuk biaya pengobatan Monika selama ada di rumah sakit. Dan setelah terkumpul, ya, suster ini berkata kepada Nenek Monika, Oma, semua biaya perawatan Monika selama ada di rumah sakit sudah ada yang bayar. Wow. Nenek Monika ini lihat kepada anaknya, orang tua Monika, Papa Monika sambil tersenyum. Senyumnya itu melambangkan kebahagiaan. Seolah Nenek Monika ini mau berkata, ini loh Tuhan kita yang kita sembah. That's my God. Selalu bisa buka jalan dengan berbagai macam cara. Dan hari itu Monika bisa keluar dari rumah sakit dengan hati yang penuh ucapan syukur sekaligus ada rasa bangga. Mereka bisa bawa Monika keluar dari rumah sakit. Padahal uang di saku hanya 2.000 Bapak Ibu Saudara. Uang di saku Nenek Monika ini hanya 2.000 rupiah. Tapi Tuhan buat keajaiban. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan berkehendak, maka semuanya pasti jadi dan indah pada waktunya. Walaupun saat itu Maria dan Marta gak melihat mujizat Lazarus sembuh dari sakit. Tapi berapa waktu kemudian ia belajar bahwa ternyata Tuhan bisa lakukan mujizat yang lebih besar. Mungkin lihat orang sakit disembuhkan itu hal yang biasa buat mereka. Tapi kali ini Tuhan mau bawa mereka naik kelas. Karenanya di balik setiap proses yang kita hadapi, jadikan itu jalan untuk kita mengenal kehendak Tuhan. Jangan buru-buru kita putus asa Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan punya cara yang beda dengan cara kita. Dia raja, dia berdaulat atas segalanya. Saat ia berfirman, maka apa yang ia kehendaki pasti jadi. Mari kenal kehendak Tuhan lebih lagi lewat proses hidup yang kita jalani. Jangan buru-buru kita putus asa. Tuhan mau kita
makin dewasa rohani dan iman kita makin kuat. Jangan kita hanya sukacita karena lihat mujizat dalam proses yang kita jalani di hidup ini. Tuhan ingin kita punya mental seorang murid yang mau selalu diajar. Kalau mereka cuma lihat sakit disembuhkan, itu udah jadi makanan sehari-hari buat mereka, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau lakukan hal yang lebih dahsyat dari sekedar sakit disembuhkan. Karenanya Tuhan ingin kita punya hati seorang murid yang terus setia tunggu waktunya Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa makin kagum akan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, waktu Lazarus sakit. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya, ke rumah Marta dan Maria, untuk bangkitkan Lazarus dari kematian. Wow, kalau orang mau belajar, ya itu berarti ia siap melewati ujian, Bapak Ibu Saudara. Dan di balik setiap ujian pasti ada kelulusan. Kalau kita mau tahan terhadap proses yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita akan lihat ada kemenangan di balik apa yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, mari tetap teguhkan hati kita supaya kita lihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Yohanes 11 ayat yang ke-40, 41, 42, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Tuhan sengaja untuk gak segera datang ke rumah Marta dan Maria supaya banyak orang jadi percaya akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ia gak hanya menyembuhkan orang dari sakit, tapi ia juga berkuasa atas kematian. Karena ayat selanjutnya dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ada mujizat yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Marta dan Maria. Lazarus yang mati bangkit. Kalau Yesus datang lebih awal, mereka hanya akan melihat Lazarus yang sakit sembuh. Tapi karena mereka mau terus berharap kepada Tuhan, mereka tahan terhadap setiap proses yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka punya iman percaya yang makin kuat, mereka punya hati yang teguh. Maka mujizat yang terjadi yang mereka lihat bukan hanya sakit disembuhkan, tapi mati dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar jadi anak-anak Tuhan yang selalu aktifkan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekalipun ada masalah dalam hidup ini, mari perkatakan firman itu dalam diri kita. Walaupun mungkin anak kita jatuh dalam dosa narkoba, mari gunakan kata-kata kita untuk memberkati anak kita. Dengan berkata, anakku pasti akan pulih, anakku pasti akan sembuh, anakku pasti akan lepas dari narkoba. Gunakan kata-kata kita untuk membangkitkan apa yang mati.
kembali jadi hidup. Sama seperti apa yang Yesus lakukan ketika lihat Lazarus sudah mati, ia berkata, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus yang mati itu hidup. Tuhan ingin ajarkan kepada kita, Dia adalah Raja atas segalanya. Yang tidak mungkin bagi kita, semuanya mungkin selama kita punya iman yang teguh, punya hati yang teguh bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Kalau saat ini keluarga kita sedang berantakan, mari perkatakan firman untuk keluarga kita. Supaya iblis juga mendengar bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang punya kuasa. Sebab kita ini punya Tuhan yang jadi Raja atas segala-galanya. Saya mau putarkan sebuah klip. Bapak Ibu nanti bisa saksikan, ini potongan film War Room. Jadi ceritanya ada keluarga kecil terdiri dari suami istri, ya punya anak yang masih kecil. Ya karena kesibukan mereka, hampir-hampir keluarga ini mengalami divorce. Ya sampai akhirnya si wanita ini ketemu dengan seorang nenek tua yang tunjukkan kepada wanita ini di rumahnya dia punya ruangan favorit yang lebarnya mungkin gak selebar ruang tamunya, yang ruangannya itu sangat kecil, ya gak sebagus ruangan-ruangan lainnya, tapi ia suka sekali ada dalam ruangan itu. Karena dalam ruangan itu ia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam ruangan itu ia bisa menyembah raja segala raja. Sampai akhirnya tiap kali ada pergumulan, ia lihat di balik setiap pergumulan yang nenek tua ini alami, selalu ada jalan keluar. Karena lihat nenek tua ini begitu gigih menceritakan apa yang ia alami bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya si perempuan ini pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek tua ini. Suaminya udah mulai dekat dengan sekretaris yang ada di kantornya. Ya kalau ada apa-apa dengan istrinya, ya selalu cerita ke sekretaris yang dekat dengannya. Sampai-sampai mereka udah janjian makan malam bersama. Hampir-hampir keluarga ini berantakan. Hampir-hampir mereka mengalami perceraian. Tapi Tuhan selamatkan karena ada satu orang yang mau datang kepada Tuhan, yang punya iman percaya yang teguh, yang hatinya terus teguh pegang pada janji Tuhan, sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Keluarga ini tidak jadi cerai dan mereka hidup makin bahagia karena ada seorang yang terus berseru kepada Tuhan, ada seorang yang teguh hatinya untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah Raja atas segalanya yang sanggup menolong keluarganya. Mari kita saksikan sama-sama. Jesus is the Lord of this house. And that means there's no place for you here anymore. So take your lies, your schemes, and your accusations and get out in Jesus' name. You can't have my marriage. You can't have my daughter. And you sure can't have my man. This house is under new management. And that means you are out. And another thing. I am so sick of you stealing my joy. But that's changing too. My joy doesn't come from my friends. It doesn't come from my job. It doesn't even come from my husband. My joy is found in Jesus. And just in case you forgot, he has already defeated you. So go back to hell where you belong and leave my family alone. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa, dan kita berkata,
Engkau Raja atas segalanya Tuhan. Raja yang berdaulat atas hidupku, atas semua yang ada dalam dunia ini. Entah itu pekerjaan, keluarga, entah itu pelayanan, saat kita akui bahwa Yesus adalah segalanya dan Raja yang berdaulat atas hidup kita, maka tidak ada satupun kuasa yang akan sanggup menghalangi mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. That's my God. That's my King. Harus ada rasa bangga kalau kita ini bisa jadi pelayannya. Harus ada rasa bangga dalam diri kita kalau kita ini adalah anak-anak yang dikasihinya. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Memiliki kerinduan untuk selalu hidup dalam kebenarannya. Dan biar Roh Kudus selalu menuntun kita. Saat ada masalah, kita tidak mudah menyerah. Justru kita akan katakan kepada gunung masalah yang ada depan hidup kita, enyah engkau dari hadapanku. Ya, karena kita punya Raja atas segala raja. Kita punya Tuhan yang selalu berkuasa. Dan kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Apapun persoalan dan pergumulan Bapak Ibu, jalani hidup ini, nikmati. Pada akhirnya kita akan bersyukur karena Raja di atas segala raja yang kita sembah itu tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan di balik setiap masalah yang kita hadapi, dengan bangga kita akan berkata, that's my King. Karena selalu dan selalu di akhir segala sesuatu yang kita lewati, akhirnya pasti akan happy ending. Tuhan memberkati kita. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup saat teduh pemuritan pagi hari ini dengan doa berkat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan kepada kami. Semua karena kasih kebaikan-Mu, Engkau yang bangkit hidup dan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kalau kami sudah menyelesaikan puasa 40 hari. Kiranya semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami semakin kuat, baik dalam rohani, dalam jiwa, dalam fisik kami, untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kalau hari-hari ini mulai memasuki masa-masa libur Lebaran, kami minta pertolongan-Mu. Apapun yang dikerjakan, yang dilakukan anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan beserta, karena Tuhan kami hidup dan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati semesta melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Bapak Esti yang sudah sharing firman. Tuhan pakai hidupnya makin memuliakan Tuhan, makin menggenapi rencana Tuhan. Kami masuki hari ini dan minggu ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.